Indonesia itu indah, kaya dan penuh warna, beragam flora fauna serta budaya. Terhampar luas dari ujung barat, membentang luas sampai ke timur. Itulah bumi kita, bumi Indonesia. Kalau bumi kita dirusak, siapakah nanti yang bertanggung jawab? Yang menjaganya kalau bukan kita, siapa lagi? Mari bergandeng tangan, mewujudkan harapan dari kita untuk dunia. Mari bergandeng tangan, mewujudkan harapan dari kita untuk dunia. Rawatlah bumi kita untuk masa depan bersama. Jagalah, rawatlah bumiku, rumahku. Rawatlah bumi kita untuk masa depan bersama. Jagalah. Terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat kami sekalian yang telah sudi mampir atau berkunjung ke tempat kami, dan kami ucapkan selamat datang di Yayasan Bambu Indonesia. Yayasan Bambu Indonesia ini lebih bergerak kepada mempertahankan dan tetap melestarikan serta mensosialisasikan tentang budaya asli Indonesia. Yayasan Bambu Indonesia itu ada beberapa divisi. Yang pertama divisi rumah atau bangunan, ya, dan pusatnya di kita ini. Bangunan atau konstruksi dari bambu. Kemudian ada divisi seni. Divisi seni ini pembuatan alat musik dari bambu. Ya, kemudian divisi pentas. Ya, divisi pentas penggunaan dan untuk pentas menggunakan alat-alat musik bambu. Kemudian divisi terapi menggunakan bambu juga. Ya, kemudian ada divisi penca. Bagaimana cara membuat anyaman, bilik. Tirai. Kemudian bagaimana membuat tirai seperti ini. Kemudian bambu itu akan tumbuh subur di daerah yang banyak gunung berapinya. Dan di dunia itu Indonesia yang terbanyak. Ya. Maka bisa kita yakini dan bisa kita aku bahwa bambu adalah tanaman khas Indonesia. Jawabannya bambu. Ya. Sehebat apapun teknologi yang mereka miliki, secara alami mereka tidak mampu mengalahkan bambu. Bambu itu kalau di bulldozer, dia akan mecut, ya, akan berbalik. Dan fungsi bambu ini juga dia mengeluarkan oksigen, memproduksi oksigen seperbatang bambu ini untuk 2 orang bernapas selama 24 jam. Dia menyimpan air karena pipanya pipa kapiler. Dia nyedot air itu cukup tinggi. Maka di bahasa kita, tatkala kita akan menanam air, maka tanamlah bambu. Bambu runcing yang asli itu terbuat dari haur kuning. Maka haur kuning itu dinamakan bambu pertahanan. Dan kalau disadap airnya itu untuk kebugaran. Nah, kalau dulu orang punya rumah bambu identik dengan kemiskinan. Ya. Kalau sekarang berbalik hampir 180 derajat. Orang susah punya rumah bambu. Orang yang punya rumah bambu identik orang yang punya harta berlebih. Ya.
Sekarang boleh dilihat, orang punya villa terbuat dari bambu. Karena yang harganya mungkin hampir sama dengan bangunan-bangunan di modern ini per meternya, tapi punya keunggulan di bidang seni. Ada modern. Boleh yang botak itu boboho. Boboho yang botak. Kalau ini boboho. Kita kan begini ya, Ya. di mempertahankan budaya ini bukan berarti juga harus ngotot sesuai dengan zaman tempo dulu. Ya. Yang terpenting adalah disesuaikan dengan kemajuan zamannya. Oh, membuat sendiri ya? Ini juga terbuat dari bambu. Ini alat terapi. Oh, Ini alat terapi, alat keterampilan, ya, alat keterampilan dan alat bela diri. Nah, termasuk untuk mempertajam insting itu bisa menggunakan ini. gimana Pak? Ya, ini kalau terapi, Oh, gitu. ya, mainan. Ini ada, kalau sudah ahli itu bisa dijadikan alat musik juga. Ya. Pak, ini dibakar ya, Iya, Pak? iya, Ini iya, iya. dibakarnya pakai apa ya, Pak? Ayo. Ini, oh ini pakai alat tersendiri. Ada alatnya. Ya. Kalau ini Boleh, memang boleh, bolong ada yang- ini pakai bambu. Boleh, juga. boleh. Ada SpongeBob, Pak, ada kan SpongeBob. Ya, ada pirannya. Ya, itu biasanya di atas benda. Ya, nanti dia Masalah yang dihadapi masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan mereka. kegiatan yang berkaitan dengan bambu. Permasalahan yang pertama, mereka tidak kurang keilmuannya di bidang bambu. Ya, mereka tidak memahami keilmuan tentang bambu. Yang kedua, mindset yang terbangun itu mereka beranggapan bahwa kalau mengolah bambu itu tidak ekonomis. Dari tatanan tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka. Ya, tidak menghasilkan keuntungan. Yang ketiganya, mindset yang udah terbangun mereka bahwa bambu itu identik dengan kemiskinan. Itu tadi. Jadi ada apa ya? Ada satu ego, kalau saya bersentuhan dengan bambu sama saja bersentuhan dengan orang-orang miskin. Nah, maka kita rubah pola pikir mereka dengan karya nyata seperti ini. Cara mengatasinya, Om? Ya, dengan sosialisasi itu. Dengan sosialisasi hasil karya, juga sosialisasi tentang keilmuan. Salah satu contohnya ini aja. Tatkala kita menjelaskan tentang tata cara menebang bambu, bambu itu ada jam tebang, hari tebang, bulan tebang. Mereka di pikiran mereka udah menjawab sendiri, oh itu mistik. Sebelum mereka mendengarkan penjelasan kita. Dan mereka lebih mau mendengarkan penjelasan itu ya dijelaskan oleh bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Makanya dapat dilakukan untuk melakukan perubahan. Oh, selain sosialisasi. Selain sosialisasi, kita selain sosialisasi secara melalui sosialisasi terbuka, ya kita melakukan pelatihan yang di pesertanya itu dari generasi muda atau dari tingkat pelajar, bahkan ada beberapa dosen juga yang Sosialisasi tadi diwawar. Tunggu aja. Baru seminggu, wow. Seminggu aja udah seminggu lebih. Dari itu tuh ini dari awalnya gini Pak, seminggu udah sampai gitu. Tuh, saking cepatnya ya. Tuh, lebih gede lagi rebungnya. Ini Ini aja baru kemarin. Oh, ini kemarin. Satu hari. Oh, 1 hari setengah meter. Oh, 1 hari setengah meter. 30 sampai 50 cm. 30 sampai 50 cm. Kalau ini awi tali, adik-adik, yang bahan bangunan, dan dia kenapa disebut awi tali? Dia kalau seratnya diambil, ikat ini, kangkung. setelah ditebang, dipotong, kemudian didirikan. Nanti setelah 3 bulan atau lebih didirikan, direndam. Direndam di air yang lebih bagus, di air yang mengalir. Nah, itu cara treatment. Pesan dari kami, marilah kita sama-sama pertahankan dan sosialisasikan budaya bangsa ini, khususnya bambu, umumnya budaya-budaya yang lain, agar tetap eksis di rumahnya sendiri atau di negaranya sendiri. Ya, karena apapun yang banyak hal-hal yang terjadi, budaya-budaya kita, jenis-jenis kebudayaan kita saat ini masih diintip oleh negara lain untuk dijadikan
budaya yang akan menjadi jati diri mereka. Dan kami yakin kita semua tidak akan pernah merestui itu. Oleh karena itu, khususnya kepada generasi-generasi bangsa ini, ya marilah kita mengenal budaya kita sendiri. Jangan terlalu banyak mengenal budaya lain, apalagi memakainya kemudian kita meninggalkan budaya sendiri. Budaya kita lebih cocok buat kita lah. Bentar ya, Salaman ya. Ya, betul. Ya, pas salaman ya, betul. Hai, nama saya Agnes Paulina Alsalin Sangenava. Saya dari SMP PJ Kuala Kencana. Sekarang saya berada di Yayasan Bambu Indonesia. Di sini seru loh, ada bambu-bambu berbagai macam jenis, dan juga kita bisa menambah pengetahuan kita. Pesan saya untuk semuanya, ayo kita lestarikan budaya kita untuk budaya menanam bambu, karena itu adalah budaya kita. Jangan biarkan budaya kita punah karena kita sendiri.